Halo teman-teman semua, Tabi pun perkenalkan, nama saya Rizky Senanda dari kelas 12 IPA 6. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal tentang impuls dan momentum linear. Sebelum kita mulai video pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertama-tama kita akan membahas apa itu impuls dan momentum linear. Impuls adalah gaya yang diperlukan untuk menggerakkan sebuah benda. Jadi, impuls dan momentum linear ini saling berkaitan karena impuls adalah perubahan momentum suatu benda. Nah, kalau momentum linear adalah momentum dari benda yang bergerak lurus. Contohnya, benda yang dijatuhkan ke bawah. Setelah itu, mari kita lanjut ke latihan soal. Latihan soal yang pertama yaitu, selama bandul berakhir maju mundur, apakah momentum bandul kekal? Jawabannya iya. Karena bandul berakhir bukan bertemukan, jadi tidak berlakunya hukum kekalahan momentum. Latihan soal nomor 2. Ketika Anda terjatuh, apa yang menyebabkan rasa sakit pada diri Anda? Jawabannya A. Gaya impulsif F. Karena makin besar gaya impulsif akan lebih menyakitkan jika jatuh. Jadi, yang memengaruhi rasa sakit saat terjatuh adalah besar kecilnya gaya impulsif F. Latihan soal nomor 3. Jika kita latihan judo di atas matras, tidak lebih menyakitkan daripada tidak pakai matras. Mengapa hal itu terjadi? Jawabannya A. Selang waktu kontak lebih lama. Karena selang waktu kontak antara punggung penjudo dan matras berlangsung lama, sehingga gaya impulsif yang dikerjakan lebih kecil. Latihan soal nomor 4. Gaya impulsif, gaya yang bertindak pada tubuh untuk waktu yang sangat singkat, tetapi menghasilkan perubahan besar dalam momentum tubuh disebut. Jawabannya yaitu D. Hukum Newton 2. Karena gaya impulsif, gaya yang bertindak pada tubuh untuk waktu yang sangat singkat, tetapi menghasilkan perubahan besar dalam momentum tubuh disebut kekuatan impulsif. Latihan soal 5. Impuls secara matematis dituliskan A. I sama dengan F dikali delta T. B. A sama dengan V kecepatan dibagi T waktu. C. Rho sama dengan massa atau M per volume atau V. D. F sama dengan massa atau M dikali percepatan atau A. E sama dengan IP sama dengan M dikali G dikali H. Jawabannya yaitu A. I sama dengan F dikali delta T. Kenapa? Karena impuls adalah hasil kali antara besaran vektor gaya F dengan besaran skalar selang waktu AR, sehingga impuls termasuk besaran vektor. Arah impuls searah dengan arah gaya implisit F. Latihan soal 6. Momentum secara sistematis dituliskan A. A sama dengan V kecepatan per T waktu. B. Lambda sama dengan C per F. C. EP sama dengan M dikali G dikali H. D. Rho sama dengan massa M per volume. E. P dikali M dikali V. Jawabannya yaitu E. P sama dengan M dikali V. Kenapa? Karena momentum diperoleh dari hasil kali besaran skalar, massa, dan besaran vektor kecepatan. Sehingga momentum termasuk besaran vektor, arah momentum searah dengan arah kecepatan. Untuk momentum satu dimensi, arah momentum cukup ditampilkan dengan tanda positif atau negatif. Latihan soal 7. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada dua benda yang bertumbukan, maka momentum benda sebelum tumbukan sama dengan momentum benda setelah tumbukan. Merupakan bunyi hukum. Jawabannya adalah B. Hukum kekalahan momentum linear. Karena hukum kekalahan momentum linear menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada dua benda yang bertumbukan, maka momentum benda sebelum tumbukan sama dengan momentum benda setelah tumbukan. Latihan soal 8. Impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Merupakan bunyi teorema. Jawabannya adalah D. Impuls momentum. Karena teorema impuls momentum menyatakan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Latihan soal nomor 9. Desain faktor keselamatan mobil menggunakan prinsip. Jawabannya B. Gaya impulsif. Karena bagian depan dan belakang mobil didesain agar dapat mengumpal secara perlahan ketika tabrakan yang terjadi, sehingga menyebabkan selang waktu kontak lebih lama
dan sangat mengurangi gaya impulsif yang akan diterima pengemudi. Latihan soal nomor 10. Mengapa di bagian dalam helm selalu ada gabus atau sponnya? Jawabannya itu A. Menambah selang waktu. Karena ketika terjadi benturan, misalkan impuls yang dihasilkan oleh helm tanpa spon dan helm dengan spon adalah sama. Tetapi selang waktu kontak antara helm dengan spon lebih lama dibandingkan dengan helm tanpa spon. Hal ini akan menghasilkan gaya impulsif yang lebih kecil. Gaya impulsif yang lebih kecil akan memberikan rasa sakit yang lebih kecil. Latihan soal 11. Benda bermassa 1 kg bergerak dengan energi kinetik 8 jam. Besar momentum benda titik-titik kilogram M per S. Jawabannya yaitu B. 4 kg M per S. Pembahasannya diketahui M sama dengan 1 kg, EK sama dengan 8 jam. Ditanya P. Jawabannya EK sama dengan 1 per 2 dikali M dikali V kuadrat. 2 dikali EK sama dengan M dikali V kuadrat. V kuadrat sama dengan buka kurung 2 dikali EK per M tutup kurung. V sama dengan akar buka kurung 2 dikali EK per M tutup kurung persamaan 1. Substitusikan V dari persamaan 1 ke dalam rumus momentum. Rho sama dengan M dikali V. Rho sama dengan M akar buka kurung 2 dikali EK per M tutup kurung. Rho sama dengan akar buka kurung M kuadrat dikali 2 dikali EK per M tutup kurung. Rho sama dengan akar buka kurung 2 dikali M dikali EK persamaan 2. Step yang kedua, menentukan besar momentum benda menggunakan rumus persamaan 2. Jadi, Rho sama dengan akar buka kurung 2 dikali M dikali EK tutup kurung. Rho sama dengan akar buka kurung 2 dikali 1 dikali 8 tutup kurung. Jadi, Rho sama dengan akar 16. Rho sama dengan 4 kg M per S. Soal 12. Sebuah balok yang diam di atas bidang datar tanpa gesekan diberi gaya dalam selang waktu tertentu, sehingga mencapai laju V. Jika besar gaya tetap, tetapi selang waktu bekerjanya gaya di 2 kalikan, laju yang akan dicapai adalah, jawabannya adalah C, 2V. Pembahasannya diketahui VA sama dengan V, TA sama dengan T, TB sama dengan 2T, ditanyanya VB. Jawab, VA per VB sama dengan TA per TB. V per VB sama dengan T per 2T. VB sama dengan 2V. Latihan soal nomor 13. Sebuah impuls sebesar 15,0 ns dikerjakan pada suatu massa 5,00 kg. Jika sebelum adanya impuls massa memiliki laju 10 m per s. Kelajuan setelah ada impuls tersebut adalah, jawabannya yaitu B, 13 m per s. Pembahasannya diketahui I sama dengan 15 ns, M sama dengan 5 kg, VO sama dengan 10 m per s. Ditanya VT. Jawab I sama dengan delta P, I sama dengan M, buka kurung, VT min VO, tutup kurung. 15 sama dengan 5, buka kurung, VT min 10, tutup kurung. 3 sama dengan VT min 10. VT sama dengan 10 plus 3. VT sama dengan 13 M per S. 14. Sebuah bola 1,2 kg datang lurus pada pemain bermassa 75 kg dengan kecepatan 13 m per s. Pemain menendang bola dalam arah berlawanan pada kecepatan 22 m per s dengan gaya rata-rata 1500 n. Lama kaki pemain bersentuhan dengan bola adalah selama, jawabannya adalah C, 28 ms. Pembahasannya diketahui M sama dengan 1,2 kg, VO sama dengan min 13 M per S, VT sama dengan 22 M per S berlawanan arah. F sama dengan 1500 N. Ditanya T. Jawab, I sama dengan delta P. F delta T sama dengan M delta V. Delta T sama dengan M buka kurung V2 min V1 tutup kurung per F. Sama dengan buka kurung 1,2 kg tutup kurung, buka kurung min 22 M per S min 13 M per S tutup kurung per buka kurung min 1500 N tutup kurung. Sama dengan 0,028 S
Jadi hasilnya sama dengan 28 ms. Soal nomor 15. Sebuah benda bermasa 25 kg digerakkan mendatar di meja licin dari keadaan diam oleh sebuah gaya mendatar F yang berubah terhadap waktu menurut fungsi F sama dengan 80 plus 5T, dengan T dalam S dan F dalam N. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Kecepatan benda 68 m per s. 2. Percepatan benda 36 m per s kuadrat. 3. Momentum benda 170 kg m per s. 4. Energi kinetik benda 5780 J. Pernyataan yang benar pada saat T sama dengan 2S ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya B. 1, 2, dan 3. Pembahasannya diketahui M sama dengan 2,5 kg, F sama dengan 80 plus 5T, T sama dengan 2S. Ditanya pernyataan yang benar. Jawab. F sama dengan M dikali A. 80 plus 5T sama dengan 2,5 A. A sama dengan 80 plus 5T per 2,5. A sama dengan 32 plus 2T. A sama dengan 32 plus 2 dikali 2. A sama dengan 36 M per S kuadrat. Benar. V sama dengan integral A dt. V sama dengan integral 32 plus 2T dt. V sama dengan 32T plus T kuadrat. V sama dengan 32 dikali 2 plus 2 kuadrat. V sama dengan 68 M per S. Benar. Rho sama dengan M dikali V. Rho sama dengan 2,5 dikali 68. Rho sama dengan 170 kg M per S. Benar. Eka sama dengan 1 per 2 MV kuadrat. Eka sama dengan 1 per 2 11.560. Eka sama dengan 5.780 J. Nomor 4 salah. Soal nomor 16. Sebuah granat yang diam tiba-tiba meledak dan pecah menjadi dua bagian yang bergerak dalam arah berlawanan. Perbandingan massa kedua bagian tersebut adalah M1, M2 sama dengan 1:2. Bila energi yang dibebaskan 3 kali 10 pangkat 5 Joule, maka perbandingan energi kinetik pecahan granat pertama dan kedua adalah, jawabannya yaitu B, 2:1. Pembahasannya diketahui M1 sama dengan M2 sama dengan 1:2. Ditanya perbandingan energi kinetik. Jawab, EK1 sama dengan EK2. 1 per 2 dikali M1 dikali V1 kuadrat sama dengan 1 per 2 dikali M2 dikali V2 kuadrat. 1 dikali buka kurung min 2 V2 kuadrat sama dengan 2 dikali V2 kuadrat. Jadi 4:2 sama dengan 2:1. Dan soal nomor 17. Dua pemain sepatu ice skater, laki-laki 100 kg dan perempuan 60 kg. Mula-mula diam saling berhadapan pada suatu lantai es beku. Gesekannya dapat diabaikan. 10 detik setelah keduanya saling mendorong. Mereka terpisah sejauh 80 m. Pemain perempuan tersebut bergerak sejauh, jawabannya yaitu C, 50 meter. Pembahasannya diketahui M1 sama dengan 100 kg, M2 sama dengan 60 kg, T sama dengan 10S. Ditanya jarak cewek. Jawab. Rho sama dengan M dikali V, kekalahan momentum, Rho awal sama dengan Rho akhir, 0 sama dengan MV cowok plus MV cewek. Min MV cowok sama dengan MV cewek, min 100 V cowok sama dengan 60 V cewek. Hilangkan tanda negatif. Kita dapatkan nilai perbandingan kecepatan. V cewek banding V cowok sama dengan 100/60. Perbandingan kecepatan sebanding dengan perbandingan jarak. Jarak cewek banding jarak cowok sama dengan 100/60. Dengan total jarak keduanya adalah 80 meter. Menggunakan cara perbandingan, jarak cewek sama dengan buka kurung 100 per 160 tutup kurung dikali 80 meter. Jadi jarak cewek sama dengan 50 meter. Latihan soal nomor 18. Bola 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter ke lantai. Bola menyentuh lantai selama 0,4 detik. Sebelum memantul dan memberikan gaya, rata-rata tumbukan 180 N. Koefisien restitusi tumbukan tersebut adalah, jawabannya yaitu D, 0,8. Pembahasannya
Diketahui M sama dengan 2 kg, A1 sama dengan 20 M, T sama dengan 0,4 S, F sama dengan 180 N, G sama dengan 10 M per S kuadrat. Ditanya jawab. V1 sama dengan min akar 2 GHI, V1 sama dengan min akar 2 dikali 10 dikali 20 sama dengan min akar 400. V1 sama dengan min 20 M per S, I sama dengan M dikali delta V. Fx T sama dengan M buka kurung V2 min V1 tutup kurung. 180 dikali 0,4 sama dengan 2. Buka kurung V2 min buka kurung min 20 tutup kurung. 72 sama dengan 2 buka kurung V2 plus 20 tutup kurung. 36 sama dengan akar 2 plus 20. V2 sama dengan 16 M per S. E sama dengan min V2 per V1. E sama dengan min 16 per min 20. E sama dengan 0,8. Latihan soal nomor 19. Bola karet jatuh dari ketinggian H di atas lantai dasar. Jika tinggi pantulan kedua besar H per 16 tinggi pantulan pertama adalah, jawabannya yaitu C 1/4 H. Pembahasannya diketahui H sama dengan H, Y2 sama dengan H per 16, ditanya H1. Jawab, H1 per 0 sama dengan H2 per H1. H1 kuadrat sama dengan H0 dikali H2. H1 sama dengan akar H0 dikali H2. H1 sama dengan akar H dikali 1 per 16H. H1 sama dengan 1 per 4H. Latihan soal nomor 20. Suatu benda angkasa bermasa M dalam ruang bebas bergerak dengan kecepatan V. Pada suatu saat, benda tersebut mengalami pembelahan secara internal menjadi dua bagian. Bagian pertama bermasa M per 4 bergerak dengan kecepatan 3V pada arah tegak lurus dengan arah kecepatan semula V. Jika bagian kedua bergerak pada arah yang membentuk sudut θ terhadap arah semula, nilai tan θ adalah, jawabannya yaitu A 3/4. Pembahasannya diketahui M sama dengan M, V sama dengan 3V. Ditanya tan θ. Jawab, M1 V1 sin θ 1 sama dengan M2 V2 sin θ 2. Di mana M2 sama dengan M min 1/4 M sama dengan 3/4 M. Sehingga 1/4 M 3V sin 90 sama dengan 3/4 M V2 sin θ 2. 3/4 V sama dengan 3/4 V2 sin θ 2. Sin θ 2 sama dengan V per V2 bersamaan 1. Tinjau arah gerak sumbu X. MO VO sama dengan M2 V2 cos θ 2. MV sama dengan 3/4 MV2 cos θ 2. V sama dengan 3/4 V2 cos θ 2. Cos θ 2 sama dengan 4V per 3V2 bersamaan 2. Dan kedua persamaan itu, maka tan θ 2 sama dengan sin θ 2 per cos θ 2. Tan θ 2 sama dengan buka kurung V per V2 tutup kurung per buka kurung 4V per 3V2 tutup kurung. Tan θ 2 sama dengan V per V2 tutup kurung dikali buka kurung 3V2 per 4V tutup kurung. Tan θ 2 sama dengan 3/4. Latihan soal 21. Sebutir peluru bermasa 10G ditembakkan menuju sebuah bandul balistik bermasa 2 kg. Peluru terbenam dalam balok setelah tumbukan dan sistem menaiki suatu ketinggian maksimum 20 cm. Kelajuan awal peluru adalah, jawabannya yaitu E 402 M per S. Pembahasannya diketahui M sama dengan 10, H sama dengan 20, ditanya VP. Jawab, MP VP plus MB VB sama dengan buka kurung MP plus MB tutup kurung akar buka kurung 2GH tutup kurung. Karena VB sama dengan 0, maka VP sama dengan buka kurung 1 plus MB per MP tutup kurung akar buka kurung 2GH tutup kurung. Sama dengan buka kurung 1 plus 2 kg per buka kurung 0,01 kg tutup kurung
akar buka kurung 2 buka kurung 10 M per S kuadrat tutup kurung buka kurung 0,2 M tutup kurung sama dengan 402 M per S. Latihan soal 22. Dua troli A dan B masing-masing bermassa 1,5 kg. Bergerak saling mendekat dengan VA 4 M per S dan VB 5 M per S. Jika troli bertumbukan tidak lentik sama sekali, maka kecepatan kedua troli sesudah bertumbukan adalah jawabannya adalah 0,5 M per S ke kiri. Pembahasannya diketahui MA sama dengan 1,5 kg, VA sama dengan 4 M per S, MB sama dengan 1,5 kg, VB sama dengan min 5 M per S. Ditanya P. Jawab. Sigma P sebelum sama dengan sigma P sesudah. MA VA plus MB VB sama dengan buka kurung MA plus MB tutup kurung V. 1,5 dikali 4 plus 1,5 X min 5 sama dengan buka kurung 1,5 plus 1,5 tutup kurung V. 6 min 7,5 sama dengan 3 V. Min 1,5 per 3 sama dengan V. Min 0,5 sama dengan V. Latihan soal 23. Sebuah senjata menembakkan sebuah peluru ke dalam lempengan mentega raksasa pada suatu permukaan. Licin peluru menembus mentega. Tapi sementara melewatinya, peluru mendorong mentega ke kiri dan mentega mendorong peluru ke kanan sehingga memperlambat peluru. Jika mentega tergelincir pada 4 cm per S setelah peluru menembusnya dan massa peluru 1,6 gram, kelajuan akhir peluru adalah jawaban yang benar adalah D, 525 M per S. Pembahasannya diketahui massa mentega sama dengan M1 sama dengan 7 kg sama dengan 7.000 gram. Kecepatan awal mentega sama dengan V1 sama dengan 0 cm per S. Kecepatan akhir mentega sama dengan V1 sama dengan 4 cm per S. Massa peluru sama dengan M2 sama dengan 1,6 gram. Kecepatan awal peluru sama dengan V2 sama dengan 700 M per S sama dengan 70.000 cm per S. Ditanya V2. Jawab. M1 dikali V1 plus M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 plus M2 dikali V2. 7.000 dikali 0 ditambah 1,6 dikali 70.000 sama dengan 7.000 dikali 4 plus 1,6 dikali V2. 112.000 sama dengan 28.000 plus 1,6 sama dengan V2. 84.000 sama dengan 1,6 V2. V2 sama dengan 84.000 per 1,6. V2 sama dengan 52.500 cm per S. V2 sama dengan 525 M per S. Latihan soal 24. Grafik di samping menyatakan gaya yang bergeja pada suatu benda bermassa 2 kg dalam selang waktu 4S. Jika benda tersebut mula-mula diam, besar energi kinetik setelah 4S adalah jawabannya adalah B, 100 Joule. Pembahasannya diketahui kecepatan awal diam VO sama dengan 0, massa benda M sama dengan 2 kg, selang waktu T sama dengan 4 detik. Ditanya EK. Jawab. Impuls sama dengan integral F dikali dt sama dengan luas grafik fungsi F terhadap T. Impuls sama dengan luas segitiga. Impuls sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Impuls sama dengan 1/2 dikali 4 dikali 10. Impuls sama dengan 20 kg M per S. Step 2, cari kecepatan benda setelah detik keempat. Jadi, impuls sama dengan delta P sama dengan P per PO. Impuls sama dengan M dikali V min VO. 20 sama dengan 2 dikali V min O. 20 sama dengan 2 dikali V. V sama dengan 10 M per S. Step ketiga, energi kinetik setelah detik keempat. Jadi, EK sama dengan 1/2 M dikali V kuadrat. EK sama dengan 1/2 dikali 2 dikali 10 kuadrat. EK sama dengan 1/2 dikali 2 dikali 100. EK sama dengan 100 Joule. Latihan soal nomor 25. Pada gerak 2 buah balok sepanjang suatu lintasan tanpa gesekan, balok 1 dengan massa M1 mula-mula bergerak pada kelajuan VO.
Fraksi energi kinetik awal sistem yang diubah ke bentuk lain, panas, bunyi, dan sebagainya karena tumbukan adalah, jawaban yang benar adalah D, 90%. Pembahasannya diketahui M1 sama dengan M0, V1 sama dengan V0, M2 sama dengan 9M0, V2 sama dengan 0. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Ditanya delta EK per EK1. Jawab, EK1 sama dengan 1/2 M1 V1 kuadrat plus 1/2 M2 V2 kuadrat. EK1 sama dengan 1/2 M0 V0 kuadrat. EK sama dengan 1/2 buka kurung M1 plus M2 tutup kurung V kuadrat. EK sama dengan 1/2 buka kurung MO plus 9M. EK sama dengan 1/2 buka kurung M0 plus 9M0 tutup kurung buka kurung 0,1 V0 tutup kurung kuadrat. EK sama dengan 1/2 buka kurung 10 M0 tutup kurung buka kurung 0,01 F0 kuadrat tutup kurung. EK sama dengan 0,1 buka kurung 1/2 M0 F0 kuadrat tutup kurung sama dengan 0,1 EK1. Delta EK per EK1 sama dengan buka kurung EK1 min EK tutup kurung per EK1. Delta EK per EK1 sama dengan buka kurung EK1 min 0,1 EK1 tutup kurung per EK1. Delta EK per EK1 sama dengan buka kurung 0,9 EK1 tutup kurung per EK1. Delta EK per EK1 sama dengan 0,9 sama dengan 90%. Bagaimana? Mudah kan? Ternyata ilmu fisika sangat bermanfaat ya. Maka dari itu, yuk belajar fisika.